Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Handayani dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 kelas C Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak usia dini, bagian dari mata kuliah Perkembangan Moral dan Spiritual Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Gustiana MPD. Pengertian spiritual yaitu dari bahasa Latin, yaitu artinya spiritus yang berarti nafas dan udara. Spirit memberikan hidup, menjiwai seseorang, mempunyai kepercayaan atau keyakinan terhadap seseorang. Definisi spiritual setiap individu dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup. Memberikan suatu pengalaman yang berhubungan dengan interpersonal, yaitu hubungan antara diri sendiri dan hubungan antara orang lain. Menurut Syamsu Yusuf 2002 halaman 136, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak usia dini, yaitu yang pertama, faktor pembawaan atau faktor internal. Manusia mempunyai fitrah beragama, oleh sebab itu manusia disebut juga dengan memo religius. Fitrah beragama ini tidak memilih kapan manusia tersebut berada dan dilahirkan. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu faktor eksternal. Fitrah beragama merupakan salah satu potensi yang memiliki kecenderungan yang lebih baik lagi. Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang manakala tidak ada faktor luar, yaitu faktor eksternal yang turut serta mewarnai pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan dan perkembangan individu, jika kita menginginkan potensi beragama setiap anak berkembang ke arah yang lebih baik, tentu kita harus mengkondisikan situasi dan lingkungan yang ada di sekitar mengarah kepada tujuan yang diinginkan. Yang dimaksud tujuan yang diinginkan di sini ialah yaitu lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi setiap anak. Dalam hal ini, orang tua menjadi yang paling penting bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan kecerdasan beragama pada anak. Di sini, para orang tua bertanggung jawab membimbing keagamaan anak sehingga diharapkan terbentuknya kesadaran pengalaman beragama dalam diri anak secara nyata dan benar. Yang ketiga yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan kedua bagi anak, di mana setengah harinya anak dihabiskan waktunya bersama teman dan gurunya di sekolah. Dalam kaitan mengembangkan fitrah beragama dalam diri anak, guru wajib memberikan keteladanan dan perkataan, sikap maupun perbuatan yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Guru dan staf sekolah dapat merefleksikannya melalui kebiasaan yang dimulai dari diri sendiri. Diperlukan juga guru yang memiliki kepribadian yang berakhlak mulia, menguasai disiplin ilmu agama Islam, menunjang kemampuannya dalam memproses belajar mengajar. Yaitu yang kelima di sini lingkungan masyarakat, di mana lingkungan masyarakat adalah situasi dan kondisi interaksi antara anak dan teman sebayanya atau orang lain secara potensi berpengaruh terhadap fitrah beragama. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual adalah kemampuan anak yang sempurna dari perkembangan akal budi untuk memberikan hal-hal yang baik. Ciri-ciri kecerdasan spiritual dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu memiliki tujuan hidup yang jelas, dan yang kedua mendorong untuk berpikir lebih mendalam tentang kehidupan. Nah, di sini secara umum yang terbentuk oleh kondisi yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak usia dini yaitu yang pertama ada prasangka. Tindakan seseorang tergantung pada alam pikirnya masing-masing. Dalam Islam disebut prasangka baik yaitu husnuzon dan prasangka buruk disebut dengan suuzon. Namun dengan demikian, setiap anak diberikan kebebasan untuk memilih responnya sendiri. Ia bertanggung jawab penuh tentang apa yang ia pikirkan.
Dan yang kedua, pengalaman. Pengalaman hidup atau kejadian sangat berperan dalam menciptakan pemikiran seseorang. Dan yang ketiga, prinsip hidup. Prinsip hidup yaitu menghasilkan berbagai tindakan manusia. Prinsip hidup yang dianut dan diyakini telah menciptakan berbagai tipe pemikiran dan tujuan. Dan yang keempat yaitu kepentingan dan prioritas. Allah menjelaskan melalui firman-Nya bahwa manusia perlu memperhatikan semua yang telah dilakukan sebagai perjalanan. Dan yang kelima yaitu perbandingan, yaitu membanding-bandingkan segala sesuatu dengan persepsi pribadi. Biasanya seseorang sering menilai segala sesuatu berdasarkan pengalaman dan kejadian yang ia alami. Dan di sini yang keenam, literatur. Literatur yang dibaca serta dijadikan rujukan seseorang banyak menekankan pembentuk kepribadian sebagai penentu kesuksesan. Literatur juga dapat mengarahkan manusia untuk hidup materialistis, boros, dan hura-hura. Jadi kecerdasan spiritual bagi anak sangatlah penting, karena dimulai dari sejak dini anak dibiasakan untuk mengikuti peraturan yang telah diajarkan oleh agama dan menghindari segala larangannya, karena berpengaruh dalam dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Dan terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak usia dini, yaitu yang pertama tadi lingkungan keluarga, karena lingkungan keluarga sangat penting. Dan lingkungan keluarga itu adalah nomor satu untuk memberikan pengalaman terhadap anak, yaitu. Dan yang kedua lingkungan sekolah, terus yang ketiga lingkungan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.